Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para pemirsa NTV, jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa NTV yang dimuliakan Allah, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang golongan-golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kajian kali ini kita ingin membahas tentang hal sebaliknya. Siapa golongan-golongan yang ternyata mereka terhalang untuk mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa naudzubillah. Ada beberapa golongan yang kelak di hari kiamat mereka terhalang. Daiso. Tertutup kesempatannya mendapatkan syafaat. Di antaranya pertama adalah aqul walidain. Golongan yang kelak terhalang dari syafaat, orang yang aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, wanen kepada orang tua, berani kepada orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Mengapa demikian hadirin? Mengapa demikian pemirsa? Karena Allah dan Rasulullah perintahnya itu untuk hormat kepada dan bakti kepada orang tua. Dan banyak firman Allah itu, perintah Allah itu bersanding dengan hormat kepada orang tua. Perintah Allah itu banyak yang menerangkan setelah ibadah kepada Allah, menyembah Allah, hormat kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukannya. Siapa? Allah. Kemudian wa bil walidaini ihsana, baik-baiklah kepada orang tua. Sehingga orang yang wanen, durhaka, dia terhalang mendapatkan pertolongan syafaat. Satu hari ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah. Kanjeng Nabi, siapakah di dunia ini yang saya hormati? Apa kata Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. Ibu, 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 ayah. Subhanallah. Para pemirsa, kita ketika sampai hari ini memiliki orang tua, muliakan mereka. Orang tua merupakan jimat kita. Terutama ibu. Sampai Nabi mengatakan 3 kali. Artinya 3 tingkat derajat ibu dibanding ayah. Saya ngaku memang. Saya sebagai ayah ini ya kalah dengan seorang ibu.
Maka betul kata syair lagu itu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. 3 tingkat ini yang tidak bisa disalib, yang tidak bisa dilakukan seorang ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung 9 bulan pemirsa. 9 bulan ibu kita mengandung kita dalam perutnya. Dibawa kemana-mana, di pasar dibawa, nggak ditinggal kandungannya. Ke pasar dibawa, kemanapun dibawa. Abot ini. Kalau tidak percaya, sampean buktikan. Bapak-bapak ini ya. Coba, sampean gawa omplong atau botol, kalung ning lorone, mlaku ning ndi. Jare wong, kumat. Berat kemana-mana dibawa. Turu, abot. Turu miring, soro. Turu ke rumah, gak enak. Kemurep, apa maneh kemurep. Kemudian melahirkan antara hidup dan mati. Ya Allah, kalau orang hamil itu luar biasa. Soro nih, melahirkan antara hidup dan mati. 1 kaki ini di tempat bersalin, baik itu di bidan atau di rumah sakit, yang 1 sudah siap-siap di kuburan. Artinya ibu kita melahirkan kita antara hidup dan mati. Memperjuangkan anaknya. Menyusui 2 tahun fi amaini. Nah, kan ibu-ibu yang di rumah ojo wedi nyusoni. Pahala tok. Wong weteng juga pahala. Wong weteng iku lek bengine koyok tahajud, siangi koyok puasa. Itu orang hamil. Mangane ojo wedi hamil. Sing wis hamil maneh ganjarane gede. Orang hamil itu siangnya walaupun tidak puasa, itu seperti orang puasa. Dan malamnya walaupun tidur, itu seperti orang ibadah. Itu orang hamil. Mulia sekali. 3 tingkat ibu dibanding ayah. Makanya kan ibumu, ayahmu. Makanya anak-anak muda, kalau pas pulang kerja, besok ada uang 400, yang 300 ibu, yang 100 ayah. Kasihan dia para ayah ini. Ya Allah. Mulia para hadir, para pemirsa. Makanya ketika ada cerita yang legenda itu ya, maling kundang itu, yang sukses tapi lupa kepada ibunya, apa jadinya? Jadi batu. Itu contoh. Maka orang-orang yang ketika di dunia dia tidak hormat, tidak berbakti, bahkan dia ngelawan, bahkan naudzubillah di TV kita banyak melihat memukul ibunya, bahkan membunuh ibunya, naudzubillah. Neraka sudah itu. Karena dia menyakiti hati orang yang sudah memperjuangkannya antara hidup dan mati. Aqul walidain, mereka terhalang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa TV yang berbahagia, menghormat, berbakti kepada orang tua, bapak terutama ibu, tidak pandang masa. Hidupnya kita muliakan, wafatnya kita muliakan. Makanya seorang ibu itu Pak, kita ini bagaimana berusaha memuliakan seorang ibu, karena dimanapun tempatnya ibu itu mulia, diabadikan di mana-mana. Contoh, di sebuah negara mesti ada ibu kota. Tidak ono bapak kota, tidak ono ibu kota. Di Quran ada namanya Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Tidak ada Abul Quran. Ini jari-jari ini. Nah, ada ibu jari, tidak ada bapak jari.
Kapal, ada induk kapal, dan bapak kapal. Ibu, muliakan. Hidupnya muliakan. Ketika wafat juga muliakan. Ketika hidup doakan ibu kita. Doakan bapak kita. Ketika wafat doakan terus. Tidak ada batasnya seorang anak memuliakan seorang ibu, seorang bapak. Walaupun meninggal dunia, doakan sebagai bukti bahwa anak itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan ojo lali. Naudzubillah, ketika seorang anak sudah lupa berdoa untuk orang tuanya, hati-hati. Idza tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi, ketika seorang anak itu sudah lupa untuk mendoakan orang tuanya, hati-hati, barokah rizkinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awak dhewe kudu ngrasa, kok aku iki kok ekonomiku gak tahu api, gak pernah baik, seret rizkinya, mungkin karena kita lupa mendoakan kepada orang tua. Makanya pemirsa, anak-anak, pemuda-pemuda, cok lali, mari sholat, angkat tangan kita. Hadirkan wajah orang tua kita. Hadirkan dimanapun kita berada. Mungkin kita mengembara jauh, tapi ojo lali, jangan lupa habis sholat, angkat tangan kita. Doakan orang tua kita. Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya. Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pemirsa, apalagi yang kita lakukan? Kita lanjutkan kajian kita setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV yang berbahagia, jamaah qalbun salim yang dimuliakan Allah. Habis sholat, angkat tangan. Doakan. Dan ikhlaskan hati kita baca Fatihah. Khusus Fatihah untuk orang tua kita. Tanda anak soleh, anak yang mau berdoa untuk orang tua. Itu tandanya. Idza matabnu Adam inqata amaluhu. Ketika manusia mati putus kabeh amale. Salate putus, zakate putus, puasane putus, illa min salasin, kecuali 3 perkara. 1, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Masjid dibangun, sedekah. Mushola dibangun, sedekah. Terus mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan kepada santri, kepada murid, kepada orang lain, ilmunya manfaat. Terus amalnya. Terakhir, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Kalau kita kepingin tercatat sebagai anak soleh, pingin jadi anak kang soleh, sing pateng, yang pateng, yang rajin mendoakan untuk orang tua. Fatihah. Ya Allah, Pak Ustadz, kalau gak ngerti bahasa Arab, Pak Ustadz, Jawa, malaikatnya paham kok. Ya Allah, Fatihah kula khususaken kangge bapak kula, paringi sehat, panjang umur. Mungkin yang meninggal dunia, bacakan ya Allah, Fatihah kangge bapak kula almarhum. Ya Allah, mugi-mugi paringi magfirah al-Fatihah. Anak soleh. Dongakne wong tuwek wae mati juga didoakan. Yang diharapkan anak, doanya orang tua. Yang diharapkan orang tua di alam barzah, doanya orang tua. Nyampe Ustadz, nyampe. Gimana iki? Si ono sing usil atau orang-orang yang menyerang hal ini. Katanya gak nyampe.
jarene bid'ah. Duh, wis toh. Satu hari seorang sahabat datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummiya uqtutilat nafsaha. Kanjeng Nabi, para sahabat, emak kula sedo, ibu saya meninggal ya Rasul. Walam tusi, dan belum sempat wasiat. Afalaha ajrun intasoddaqtu anha. Napa emak kula, apakah ibu saya dapat pahala ya Rasul jika saya sedekah untuknya? Sedekah tahlil, sedekah tasbih, sedekah Fatihah, sedekah yang lain, makanan yang dikhususkan pahalanya untuk beliau, napa nyampe Kanjeng Nabi? Nabi menjawab, qala na'am, nggih, iya, yes. Artinya doa seorang anak ini akan tersampaikan kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Dan inilah yang diharapkan oleh seorang tua di alam barzah, doanya anak. Ngandel nih tonggo, durung karuan. Belum karuan hadirin, belum karuan pemirsa. Doa dari tetangga saudara belum tentu. Mungkin 7 hari selesai. 40 hari ya kalau diundang. Kalau diundang tidak mungkin. Haul setahun durung karuan belum tentu. Siapa yang mendoakan kalau tidak anak? Doa anak ini sangat diharapkan oleh orang tua. Karena ojo wani-wani. Makanya orang-orang yang wanen, orang yang lupa kepada orang tuanya, itu balasannya tidak nunggu akhirat, di dunia diberikan. Kalau ada anak yang melanggar omongan orang tua juga bahaya. Makanya kalau kita orang tua, kalau kita orang tua juga demikian, ojo sembarangan. Jangan sembarangan ngomong kepada anak, jangan sembarangan. Karena itu doa. Saya ada pernah cerita, sering saya sampaikan di mana-mana, Pak. Makanya hati-hati orang tua. Anak pun juga demikian. Hati-hati kepada orang tua. Seorang tua itu karepnya api, karepnya bagus. Dia pesan kepada anaknya, nak, bapak atau ibu, ibu kalau belum bisa belikan sepeda kamu, nak, jangan pinjam sepeda teman kamu ya. Nabrak kamu. Nah. Maunya bagus, Pak. Ojo gampang nyilian sebelum dibelikan. Tapi kalimat terakhir ujungnya ini yang paling bahaya. Nabrak siro. Doanya mungkin diamini malaikat, Pak. Ternyata betul. Tidak lama sekian bulan dari omongan ibunya. Anak kedua. Pinjam sepeda temannya. Waktu itu sepeda tahun 90. Deng. Tak. Sore hari mati, Pak. Mati di tempat. Ibunya nangis. Mungkin lupa. Itu karena ucapannya yang disampaikan beberapa bulan yang lalu. Anak pertama juga sama, beberapa bulan kemudian. Malam hari juga sama, pinjam sepeda temannya. Malam hari, dak, mati di tempat. Dua-duanya mati karena doanya orang tua. Maka ketika sudah orang tua mengatakan, itu yang terbaik buat kita. Walaupun kadang kita sebagai anak cek ngengkel lah, cek ngeyel lah. Padahal itulah merupakan yang terbaik daripada orang tua kita. Maka jangan kita sakiti orang tua kita dengan ucapan kita dan seterusnya. Maka semoga Allah menjadikan kita anak yang bagaimana bisa berbakti kepada orang tua. Ibu terutama nih. 2 golongan pertama yang terhalang daripada syafaat, aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Bahkan ketika kita mau membalas jasa orang tua, tidak bisa kata Rasulullah. Ada seorang sahabat pernah datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ingin membalas jasa orang tua saya. Apakah bisa ya Rasul? Tidak bisa sahabat. Bahkan umpama kau bopong, kau gendong ibumu 7 kali PP Mekah Madinah, belum bisa untuk membalas sedikit pun jasa orang tua kamu kepadamu.
Tidak bisa. Kalau kita tidak mampu membahagiakannya, minimal jangan menyakitinya dengan ucapan-ucapan kita. Nauzubillah, semoga bisa kita lakukan agar kita tidak terhalang daripada golongan orang-orang yang kelak terhalang dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Qalbun Salim, pemirsa NTV yang berbahagia. Ini yang pertama. Aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, golongan yang terhalang syafaat yaitu qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahim. Orang yang gak gelem nyopo, satru sama saudaranya. Gak rukun sama tetangganya. Tokar sama saudaranya. Dan ini banyak keluarga yang utuh sudah retak karena warisan. Hati-hati. Jangan sampai hubungan kita dengan keluarga, kakak, adik, ponakan, sebagainya putus, rusak karena warisan. Kalau ini hati-hati, terancam pelakunya tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Padahal kalau rukun kan enak dulur. Kalau rukun itu enak, sama saudara rukun enak, sama tonggo rukun enak, sama masyarakat rukun enak. Dan insya Allah dengan rukun kita, Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada tempat itu. Sebaliknya kalau kita tukaran tok sama dulur, tukaran tok gara-gara warisan dan sebagainya, hati-hati. Gak rukun karo tonggo, tukar, satru sama tetangga, hati-hati. Diancam sama Allah. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun di sebuah kaum. Kaum itu apa? Ya kelompok daerah atau wilayah lah. Rahmat Allah tidak akan turun di sebuah kaum yang di situ ada orang yang memutus silaturahim. Rasulullah pernah demikian ketika kumpul sama sahabat. Rasulullah pidato, jangan dekat dengan sini orang yang memutus silaturahim. Tiba-tiba ada sahabat berdiri, satu orang di pojok ngadeg. Tiba-tiba dia pulang, tidak lama balik lagi. Ditakoni sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah. Sahabat, apa wasiro kok mulih mau, kok ngalih? Kenapa kau pindah tadi sahabat? Saya ingat pesan panjenengan ya Rasul, jangan dekat-dekat dengan saya jika ada kalian yang satru, tukaran sama yang lain saudaranya. Saya pulang tadi karena saya punya dulur yang dia satru sama saya. Saya minta maaf kepadanya. Dan kemudian saya kembali. Apa kata Rasulullah? Cocok siro, benar siro. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Nabi mengatakan rahmat Allah tidak akan mudun sebuah daerah yang di situ ada orang-orang yang mutus silaturahim. Maka pemirsa, ayo yang rukun sama saudara, yang rukun sama tetangga, yang rukun sama masyarakat, insyaallah. Makanya kenapa di lingkungan itu ada RT, rukun tetangga. Ya biar merukunkan masyarakatnya. Ben gak tukaran tok masyarakatnya. RT ini luar biasa, Pak. Pemerintahan yang paling bawah, yang paling mumet itu RT. Kalau ada apa-apa, kadang lupa. Ono salah kena Pak RT. Ketang Pak RT ini gak adil, BLT luput, dipilih-pilih Pak RT kena. Luar biasa makanya. Untuk merukunkan. Cok gampang tukaran, jangan banyak satru agar rahmat Allah turun kepada kita. Pemirsa, kita lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan dan pariwara berikut ini.
Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang saya hormati. Golongan kedua yang terhalang syafaat, orang yang mutus silaturahim. Maka ayo kita rukun. Orang rukun itu enak. Sampean duwe tonggo, kita bertetangga. Kalau rukun, ya Allah. Ono tonggo misalkan satu hari tidak punya lombok. Ibu-ibu ini masak. Weh, lombok habis. Kalau rukun, enak. You apa? Duwe lombok? Duwe. Jaluk ya? Iya, jaluk. Tapi kalau kita satu, Pak, mau minta mesti izin gengsi. Tapi kalau rukun, enak membawa bersama. Makanya di kampung-kampung itu ada setiap malam Senin, malam Jumat ada pengajian. Apa tujuannya? Untuk silaturahim. Seminggu kita mungkin sibuk masing-masing. Pagi ada yang kerja ke sawah, ada yang kerja kantor, ada yang kerja guru, ada yang kerja ke pabrik. Sore baru pulang, capek malam tidur, tidak sempat ketemu sama tetangga. Tapi ada kesempatan bertemu kapan? Mungkin dalam pengajian, majelis taklim, jamiah, malam Jumat, malam Senin. Apa tujuannya? Untuk menyambung silaturahim. Orang yang senang silaturahim, ojo khawatir, dijamin sama Allah. Siapa yang pengen umurnya dipanjangkan oleh Allah, sapa sing pengen rezekinya diluaskan, digampangkan oleh Allah, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Sambung silaturahim. Dan ini ojo mikir tua enom, jangan mikir tua muda. Kadang-kadang ada orang yang, wah itu saudara saya yang muda, saya harus didatangi. Jangan. Endi sing sempat, mana yang sempat berangkat. Jangan sok, wah saya kan saudara tua, saya harus di rumah saja. Oh, tidak. Mungkin yang tua lebih longgar waktunya berangkat untuk menjaga ini. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita, nggih. Kalau lebaran mungkin senang silaturahim. Saudara sana datang. Jaminannya luar biasa. Pokok gelem silaturahim gampang. Sebaliknya, orang yang mutus silaturahim, tidak mau nyopo sama saudaranya, tidak mau nyopo sama tetangganya, ancamannya berat, pemirsa, ancamannya berat. Kata Rasulullah, qati'ur rahim, mal'unun, ini, walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutus silaturahim, orang yang satru sama dulure, sama tetangganya, mal'unun, dilaknat, walaupun matinya di Ka'bah. Pas tawaf, pas umroh, pas haji, tawaf di Ka'bah, mati, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dilaknat, di akhirat kata Allah, kata Rasulullah, isnani la yandurullah yaumal qiyamah. Ada dua macam golongan. Kelak di hari kiamat mereka dia akan dilirik sama Allah, dia akan dilihat sama Allah. Gak direken sama Allah. Bayangkan di akhirat loh, bukan di dunia. Laning dunia gak direken sama tonggo ngalih. Gak direken di Banyuwangi, pindah ke Jember. Jember gak ngareken pindah Surabaya. Tapi kalau di akhirat kita, mau kemana kita? Balik ning donya, hancur. Maka kita meminta kasih sayang Allah. Sementara Allah Nabi mengatakan, ada dua golongan kelak di hari kiamat dicuekin sama Allah. Siapa itu? Nabi melanjutkan, siji qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahim, satru, wajah, runsu, dan orang yang elek sama tetangganya. Buruk perangainya sama tetangga. Oh jangan. Tetangga ini, Kanjeng Nabi nih Pak. Hadirin, Kanjeng Nabi nih pemirsa. Sampai menyangka tetangga itu bisa mewarisi. Karena apa? Karena malaikat Jibril itu tidak mari-mari.
La yazalu, ora mari-mari. Artinya terus-menerus wasiat untuk baik kepada tetangga. Sampai Nabi Muhammad menyangka kalau tetangga itu bisa mewarisi. Padahal tidak. Malaikat Jibril manti-manti, Bu. Orang mari-mari kepada Rasulullah. Enggak selesai, terus-menerus. Agar baik kepada tetangga. Ini karo tangga sing apik nggih. Karo tangga sing apik. Kanan kiri, depan belakang. Baik sama tetangga. Kalau ada apa-apa, kalau baik sama tetangga, Pak. Tong enggak usah ngomongi moro dewi. Datang sendiri. Kita hidup ini, kita kan makhluk sosial. Kita butuh sama tonggo. Butuh sama masyarakat. Contoh, di kampung ini ada nikahan, butuh tetangga. Gimana? Sunatan, butuh tonggo. Gimana? Kifayah, saudara, keluarga yang meninggal, butuh tonggo. Makanya kalau ada kifayah, yang kebetulan kita dekat mungkin dan kita pas longgar, datangi Pak. Ikut takziah, menghibur. Ikut mengantarkan ke kuburannya. Dan ini insya Allah ngefek. Nah, kalau kita ini padang bantu orang, bantu mungkin ada kifayah kita sering hadir. Tonggo akan kita ini. Tapi lek uang nggak tahu metu, ono tonggo parek itu cedek gandeng gedek, parek omai cedek dekat rumahnya. Dia nggak mau keluar, nggak mau ikut menguburkan, mengantarkan ke kuburan, mendoakan cari tonggo. Titenono. Ilmune ilmu titenono lek mati mlaku dhewe. Adus-adus dhewe. Nyebur-nyebur dhewe. Ilmu titen, Pak. Kita ini hidup makhluk sosial, hidup dengan tetangga. Maka yang baik sama tetangga. Alhamdulillah. Kalau di kampung, Pak, ya Allah, ini yang harus kita pertahankan. Di kota juga sama. Tapi di kampung luar biasa. Di kampung itu kalau ada mangan geden, mangan geden, mungkin pengajian, jamiah, mesti Pak ater-ater. Waalaikum, salam, napa yu? Pengajian Ibu, sak piring. Untuk tangga ngarep diberi, tangga belakang diberi, bagus Pak. Ini insya Allah rukun. Tapi elek karo tangga Pak, ancamannya berat. Satu hari pernah seorang sahabat melaporkan seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasul, inna fulanah tasumun nahar. Wong wedok niki sing dilaporkan. Hati-hati mangane ibu-ibu. Inna fulanah tasumun nahar. Kanjeng Nabi, fulanah niku lho fulanah. Bendina puasa. Tiap hari puasa. Sampai garing lambene, kakean poso. Waktu qiyamul lail. Lek dalu niku tahajud. Terus ben bengi. Tiap malam tahajud. Waktu di jironaha. Tapi dia menyakiti hati tetangganya. Menyakiti hati niki macam-macam, Pak. Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan kita. Lek ucapan, gampang-gampang nyindir. Atau sekarang lambene meneng, mulutnya dia, Mbak. Tapi tangan nih gak mari-mari, Pak. Status nyindir tonggo. Ya mau gaya nih tok, sepedanya raya dipanasi tok tiap isu, loh nyindir, menyakiti hati tetangga. Apa kata Rasulullah? Walaupun dia tiap hari puasa, walaupun dia tiap malam tahajud, waktu di jironaha, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya, waqala hiya finnar, dia di neraka. Sing pateng puasa mawon, sing bengi tahajud tasik neraka karena elek karo tangga, apalagi yang ndak ibadah, ndak pernah puasa, ndak pernah tahajud, elek cengker karo tanggane, tambah neraka, Pak. Intipe neraka. Maka kita harus imbang, ya, harus imbang. Harus imbang. Harus dijaga kedua hubungan ini. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kali Gusti Allah dijaga, salat ditakoni, puasa
zakat, haji, maca Quran padang dan sebagainya. Tapi iling, kita juga hablum minan nas kudu dijogo. Hubungan dengan manusia kudu dijogo. Jamaah qalbun salim rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena Quran pernah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah hina, Pak. Hina. Dimanapun berada. Ning dia elek. Kecuali kita bisa menjaga dua hubungan. Hablum minallah, hablum minan nas. Harus imbang. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu. Kau diciptakan dalam keadaan hina. Dimanapun berada. Illa bihablum minallah wa hablim minan nas. Kecuali dia menjaga dua hubungan. Hubungan dengan Allah dijaga, hubungan dengan manusia dijaga, gak kira ino akan menjadi mulia. Jadi iso ini imbang. Cara kerane bahasane balance. Imbang. Ibadah apik ning wong apik. Aja ibadah tok, Pak, Allah ambek tangga elek ning Gusti Allah apik, Pak. Apik pun. Pokoke ibadah tok. Elek karo tangga ya gak cukup. Atau sebaliknya. Ning tangga apik, Pak, ketemu wong guyunge, ngekeki wong, tapi gak tau ibadah, padha wae. Masuk ibadah tok sedina mungkin umroh bolak-balik omahe Mekah misalkan iki, kebenaran omahe Mekah. Tapi duwe ati elek karo tangga. Tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Maka berbaiklah kepada lingkungan kita. Pemirsa, kita lanjutkan kajian kita setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV, Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Kenapa kita harus baik sama saudara kita? Nah, ini saya bawa kitab namanya Silaturahim. Khusus membahas ini. Karena ada cerita di sini yang memberikan pembelajaran kepada kita. Mungkin kita jadi orang, ini kan naik turun, Pak. Kadang ya sugih, mungkin kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita pas mungkin dari posisi atas, misalkan sukses lah, ojo pernah lali ambek dulur. Bahkan kita bahasanya ojo isin dulur melarat. Jangan malu punya saudara yang mungkin ditakdir tidak kaya atau melarat. Karena kalau kita sok-sokan, sok sugih, sampai nyatru, sampai gak ngereken, gak nyopo, bahkan malu punya saudara miskin, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati pemirsa. Dikatakan di sini ada cerita bahwa ada seseorang itu satu hari menitipkan uang kepada orang yang dianggap alim atau orang yang dianggap tokoh lah di sebuah daerah. Uang titipannya lumayan banyak. Asratu alafi dinarin. Ya. 10.000 dinar. Uang ini cukup besar, Pak. Dinar. Kemudian ketika habis dititipkan, dia pergi. Pak, titip nggih, kalau tak berangkat perjalanan riyin. Mungkin demikian bahasanya. Pergilah orang ini, kemudian setelah pulang, dia kembali ke Mekah. Tiba-tiba orang yang dititipi itu meninggal dunia. Bayangkan, bingung kan? Coro kita titip duit, uang kepada orang, uangnya ratusan juta, yang dititipi
meninggal. Bingung. Waqad matal Khurasani. Orang Khurasani ini kemudian meninggal dunia yang dititip itu. Karena meninggal, maka salah satu cara untuk bertanya ya kepada keluarganya. Wa sa'ala ahlahu wa waladahu. Tanya kepada keluarga dan anaknya. Bu, sampean semerap ya turu kula. Kula lo titip teng bapak niku. Wadah ratusan juta. Wah, ndak tahu nggih Pak, ndak tahu saya. Mohon maaf ndak tahu. Anaknya tanyai, "Nak, kamu tahu nak? Saya pernah titip uang, mungkin pernah ngomong kepada kamu?" "Enggak, Pak. Enggak pesan." Akhirnya falam yakul lahum bihi ilmu, ndak ada yang tahu. Waduh, ini hilang duitku iki wis. Hilang ini sudah. Kemudian apakah dia diam diri? Tidak. Faqala ar-rajulu li fuqaha'i Makkah. Akhirnya bertanyalah orang yang titip uang ini kepada ahli fikihnya di Mekah. Wa kanu yauma idin mujtami'ina mutawaffirina. Kemudian kumpul tanya kepada ahli Mekah ini tentang masalahnya itu, bahwa dia titip uang 10.000 dinar. Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana ini? Saya minta solusinya. Gimana? Saya ini titip uang kapan hari kepada Pak A misalkan, si A, kepada Pak Yai A, Pak Ustadz A. Berapa? Banyak Pak Ustadz, Pak Yai, 10.000 dinar. Tapi sekarang orangnya meninggal dunia. Lah terus gimana? Saya tanya kepada istrinya tidak tahu. Anaknya juga tidak tahu. Maka bagaimana solusinya Pak Ustadz? Akhirnya kemudian berbicaralah ahli fikih ini. Tidak hanya orang satu, orang banyak. Apa mengatakan? Kita berharap, Pak, orang yang meninggal itu merupakan orang yang ahli surga. Kita berharap orang yang sampai titip itu dia ahli surga. Oh amin, amin nggih. Maka nanti saya pesan nggih, fa idza madha minal laili sulusahu aw nisfahu fa'ti Zamzam. Kalau gitu nanti begini pesan saya. Nanti di pertengahan malam atau sepertiga malam sampai datang ke Zamzam, sumur Zamzam. Sampai datang, kemudian lihatlah di dalamnya. Sampai lihat dan panggil, wanadi dan panggillah, ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah. Ngomong gini, hei fulan bin fulan, saya orang yang titip uang sama kamu. Fafa'ala dalik salasa layalin, dan dia melakukan 3 kali itu. 3 malam dia datang ke Zamzam, dia ngomong, ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah. Hei fulan bin fulan, saya orang yang titip sama kamu. Saya orang yang punya titipan. 3 malam dilakukan, tidak nyaut belas, tidak ada suara, tidak ada respon dari dalam sumur Zamzam. Kemudian dia melaporkan kepada para ulama-ulama fikih itu. Fa'atahum wahbarohum, dan dia cerita, ngeten loh, sampun kula dugi teng Zamzam malam hari. Kalau panggil tiap malam 3 kali, tidak nyambung, tidak respon. Apa kata ulama itu? Dia mengatakan faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahnu nahsa an ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Waduh, kalau begitu, kalau dia tidak respon, tidak nyambung dipanggil, saya khawatir dia bukan ahli surga, tapi dia ahli neraka. Kemudian apa pesan ulama fikih ini, fuqaha ini? Fa'til Yaman. Oh kalau gitu sampai datang ke Yaman. Fa inna fiha wadiyan. Di Yaman itu ada jurang. Yuqalu lahu Burhud. Di Yaman itu ada jurang yang disebut dengan Burhud. Wabihi, dan di situ ada bi'run, sumur. Di sana juga ada sumur. Di Yaman juga ada sumur. Kemudian datanglah ke sana.
Dan ketika sepertiga malam, kau atau separuhnya juga lakukan hal yang sama. Ketika kau panggil di Zam-Zam. Ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah. Panggil juga yang sama. Hei fulan bin fulan, saya orang yang punya titipan uang. Sing tak titipno karo sampean. Kemudian ketika itu malam pertama langsung fa'ajabahu fi awali sautin. Kalau di Zam-Zam 3 malam dipanggil beberapa kali tidak nyaut, ketika di Yaman di Burhud itu ketika dipanggil pertama, ya fulan bin fulan ana sahibul wadi'ah, langsung nyaut. Fi awali sautin faqala waihak ma anzalaka huna. Waduh, sampai nengkin atau tiba kalau demikian mungkin bahasanya. Waihak, kerusakan siro. Apa yang menyebabkan kamu di sini? Bukankah kau orang baik? Waqad kunta sahiba khairin. Kenapa kau ada di sini, Bapak? Bukankah sahabat orang yang baik? Qala, nggih iya. Yang menyebabkan saya berada di sini kana li ahlu baitin di Khurasan. Saya punya saudara di Khurasan, sebuah daerah. Faqata'tuhum. Nah ini intinya, faqata'tuhum. Saya putuskan saudara dengan mereka. Saya satru dengan mereka. Karena mungkin saya lebih tinggi, anggaplah posisinya ataupun kastanya kalau orang dulu, atau pangkatnya lah dengan mereka. Saya putuskan kepada mereka. Hatta mutu, sampai saya mati. Fa'akhadhanillahu bidalika fa'anzalani hadal manzil. Karena itulah, karena saya satru sama mereka di Khurasan, tidak mau kumpul sama mereka, mungkin karena malu sama mereka, Allah memberikan saya, menyaruh saya, menempatkan saya di tempat ini. Fa'amma maluka, kalau harta sampean ojo khawatir, fahuwa ala halih, harta sampean aman, nggih, aman. Sampai nanti tanya kepada anak saya, nggih, kepada terhadap hartamu saya tanam, saya taruh di sebuah rumah. Di sini, kamu masuk ke sana pasti akan ketemu. Kemudian pulang dari sana, dari sumur Burhud itu, orang ini pun melakukan pesan daripada orang yang ia titipi. Ia datang ke rumah, satu rumah, dan dia temukanlah uangnya di sana. Fawajada malahu ala halih, sebagaimana biasa. Bahkan dalam cerita yang lain, dalam hikayat yang lain disebutkan suruh minta maaf kepada orang saudaranya di Khurasan. Para pemirsa, cerita ini orang-orang baik pun ketika dia mutus silaturahim, maka diibaratkan, ditempatkan bukan di tempat yang baik, tapi di tempat yang buruk. Orang ini orang baik, tapi karena dia mungkin mutus saudara dengan orang lain, dengan saudaranya di Khurasan itu, dia ditempatkan oleh Allah di sebuah tempat yang bernama Burhud atau mulutnya neraka. Maka dengan cerita ini, semoga kita bisa mengambil ibrah bahwa berbaik-baiklah kepada saudara, kepada tetangga. Karena orang-orang yang mutus silaturahim, orang-orang yang senang satru, orang-orang yang senang tukaran, maka dia akan terhalang daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemirsa, 2 golongan yang terhalang dari syafaat Nabi Muhammad. 1, orang yang berani kepada orang tua. Yang kedua, orang yang mutus silaturahim. Semoga kita mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari golongan ini, sehingga kelak ketika kita di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan menambah pemahaman kita agar kita bakti, taat kepada orang tua kita dan berbuat baik kepada saudara dan tetangga kita. Fa insyaallah syafaat akan diberikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.